Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimat dan segenap kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan masih melimpahkan taufiknya kepada kita, sehingga dengan taufik dari Allah kita di kesempatan siang hari ini bisa melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, dan insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan membahas hadis yang ke-160 yang berbicara tentang posisi imam yang akan kita bahas di kesempatan siang ini. Hadis yang ke-160 disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Umdatul Ahkam an Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu. Qala sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha. Dari sahabat Samurah bin Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, ala imra'atin, saat beliau menyolatkan seorang wanita, saat beliau menyolatkan wanita, matat fi nifasiha, yang wafat karena melahirkan, yang wafat karena melahirkan. Faqama fi wasatiha, beliau, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri di tengah badannya. Beliau berdiri di tengah badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini sahabat Samurah bin Jundub menggambarkan kejadian yang pernah beliau alami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika
Nabi alaihi salatu wassalam salat untuk jenazah seorang wanita yang baru meninggal pasca melahirkan, ya, pasca melahirkan. Dan Samurah salat menjadi makmum di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Samurah memperhatikan posisi Nabi alaihi salatu wassalam ketika mensolati jenazah wanita tersebut. Dan berdasarkan apa yang dilihat oleh Samurah bin Jundub, ternyata Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di tengah atau di samping perut, ya, di samping perut dari jenazah wanita tersebut. Maka di sini, ya, inti atau di antara inti, ya, di antara inti yang disampaikan di dalam hadis ini adalah tentang syariat, ya, bagi imam atau juga munfarid, ya. Syariat bagi imam atau munfarid. Munfarid itu berarti yang sholat sendirian. Syariat bagi imam atau munfarid yang mensolati jenazah wanita, ya, maka berdiri di tengah, ya, berdiri di tengah dari jenazah wanita tersebut, ya, di tengah jenazah wanita tersebut. Jadi kalau digambarkan di mana jenazah itu diposisikan di arah kiblat, ya, diposisikan di arah kiblat, kemudian imam berdiri pada samping perutnya, ya, imam berdiri pada samping perutnya. Ini ketika jenazahnya wanita. Dan tentu ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas dari masalah-masalah percabangan dari sholat jenazah ini. Karena yang disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu mensolati jenazah, sebetulnya kondisi wanita mau pasca melahirkan ataupun tidak itu bukan menjadi sesuatu yang berpengaruh di sini, ya. Jadi ketika Samurah bin Jundub, ya, ketika Samurah bin Jundub menceritakan bahwa jenazah wanita yang disolati oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah jenazah yang baru meninggal pasca melahirkan, itu hanya sekedar menggambarkan situasi saja, menggambarkan kejadian saat itu, ya. Jadi ini tidak terkhusus bagi wanita yang baru meninggal setelah melahirkan, tapi ini umum untuk semua jenazah muslimah, dan sama saja wafatnya mau karena melahirkan atau yang lainnya, maka jenazah wanita ini nantinya seorang yang mensolati jenazah tersebut berdirinya di samping perutnya atau di dekat bagian tengah jenazah. Lalu bagaimana kalau jenazah itu laki-laki? Ya, bagaimana kalau jenazah itu laki-laki?
Kalau jenazah itu laki-laki, ya, maka seseorang yang mensolati jenazah laki-laki itu baik menjadi imam maupun sholat sendiri, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, maka berdirinya adalah di samping kepalanya, ya, di samping kepala. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, juga oleh Imam Ahmad, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim. Yaitu dalam sebuah kejadian peristiwa ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyolati jenazah laki-laki, ya, ketika Anas bin Malik menyolati jenazah laki-laki, maka Anas bin Malik berdiri di samping kepalanya. Jadi tentu Anas menghadap kiblat, tapi di hadapan Anas adalah kepala jenazah. Ketika jenazah itu laki-laki. Ketika sudah selesai dengan jenazah laki-laki, kemudian didatangkan jenazah perempuan untuk disolati juga oleh Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik menyolati jenazah wanita tersebut, tapi berdirinya di dekat perutnya, lebih ke tengah. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, di mana ketika beliau sholat jenazah untuk jenazah laki-laki, beliau berdiri di dekat kepala, namun ketika didatangkan jenazah wanita, beliau sholat di sisi tengahnya. Sebagian bertanya kepada Anas bin Malik, "Ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu qumta wa minal mar'ati haitsu qumta." Sebagian bertanya, "Wahai Abu Hamzah." Abu Hamzah itu maksudnya Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. "Wahai Abu Hamzah, apakah demikian dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat jenazah seperti dirimu? Ya. Apakah dulu seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat jenazah? Ya, seperti dirimu ini, ya, untuk jenazah laki-laki di dekat kepala, untuk jenazah perempuan di bagian tengah. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Na'am, iya." Nah, hadis inilah yang menjadi pedoman utama dalam membedakan posisi imam atau posisi munfarid ketika menyolati jenazah laki-laki dan perempuan. Ketika menyolati jenazah laki-laki dan perempuan. Sedangkan hadis dalam riwayat Bukhari Muslim tadi itu hanya menggambarkan
ketika Nabi SAW menyolati jenazah perempuan saja. Dan dalam masalah ini ada khilaf, ya, dalam masalah ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Di mana ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa untuk sholat jenazah itu baik jenazahnya laki-laki maupun perempuan sama saja berdirinya di tengah. Ya, sama saja berdirinya di tengah. Itu pendapat sebagian ulama. Ya, pendapat sebagian ulama. Namun sebagaimana sudah disampaikan tadi, pendapat mayoritas kebanyakan jumhur ulama, ya, berdasarkan riwayat Anas bin Malik tadi, maka jumhur mengatakan adanya perbedaan posisi imam untuk jenazah laki-laki dan untuk jenazah perempuan. Apakah kalau seandainya posisinya enggak pas, tidak tepat sesuai dengan contoh dalam hadis, kemudian sholat jenazahnya tidak sah? Maka tidak sebetulnya, karena ini tentang sunnah saja. Ya, jadi masalah posisi imam atau posisi misalnya, kadang masalah yang sepele karena tidak diketahui hukumnya, orang seolah-olah memandangnya itu masalah jenazah. Ini perlu diulang lagi apa enggak sholatnya? Nah, seringnya kan seperti itu kalau ada kesalahan. Atau kebalik, ya, jenazahnya perempuan, tapi imamnya berdiri dekat kepala. Gitu. Akhirnya ditegur, Ustadz, jenazahnya perempuan, bukan laki-laki. Kenapa tadi Ustadz berdirinya di dekat kepala? Ya, ini perlu diulang lagi enggak sholatnya? Tidak perlu diulang lagi. Ya, ini hanya masalah sunnahnya aja. Jadi masalah posisi imam di mana itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sholat jenazah. Ya, posisi tertukar tidak masalah. Hanya tentu kalau mengikuti tuntunan yang ada dalam hadis yang sahih tadi, dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad yang dinilai sahih oleh Al-Albani, maka itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh jumhur ulama. Ya, sebagaimana disampaikan oleh jumhur ulama. Itu tentang posisi imamnya atau posisi orang yang mensolati jenazah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana posisi jenazahnya sendiri? Nah, kepala di sebelah mana, kaki di sebelah mana? Nah, apakah ada ketentuan baku dalam masalah ini? Ya. Jadi sebatas yang kami ketahui, dalam masalah posisi jenazah ini, tidak ada sebuah aturan yang baku. Sebagian ulama menyampaikan demikian. Ya, jadi diantaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa tidak ada tuntunan dari sunnah yang secara jelas
menyebutkan di mana posisi kepala dan posisi kaki jenazah. Ya. Maksudnya, apakah kepalanya itu di sebelah kanan imam, kakinya di sebelah kiri, atau sebaliknya, kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Kalau kita kan umumnya ketika sholat jenazah itu, karena kiblatnya kita orang Indonesia kan ke barat, agak serong dikit, anggaplah ke barat. Umumnya dalam sholat jenazah yang kita sering tunaikan itu, jenazahnya diposisikan kepalanya di sebelah utara. Ya, kepalanya di sebelah utara. Kakinya di sebelah selatan. Kepala di utara, kaki di selatan. Imam berdiri di sebelah timur jenazah menghadap barat. Ya. Imam berdiri di sebelah timur jenazah menghadap ke barat. Sehingga dalam posisi yang demikian umumnya kepala jenazah itu berada di sebelah kanan imam. Ya, kepala jenazah berada di sebelah kanan imam. Itu yang umum terjadi dan umum dilakukan. Ya. Kalau kebalik gimana? Ya. Kebalik nggak ada masalah sebetulnya. Ya. Kalau terbalik tidak ada masalah. Misalkan di kita kepalanya di sebelah selatan, ya. Kemudian kakinya yang di sebelah utara. Akhirnya ketika imam berdiri untuk sholat jenazah, kepala jenazahnya itu ada di sebelah kiri, sebelah kirinya imam, dan kaki jenazah ada di sebelah kanan. Ya. Ini sah-sah saja. Ya, ini sah-sah saja. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyampaikan, redaksinya saya bacakan ketika beliau ditanya, hal wad'u ra'sil mayyit an yaminil imam masyru'un inda salati alaih. Ya. Beliau ditanya, apakah menempatkan kepala jenazah di sebelah kanan imam itu sesuatu yang disyariatkan? Ya. Apakah menempatkan kepala jenazah di sebelah kanan imam itu sesuatu yang disyariatkan? Maka beliau menjawab, la a'lamu bihadza sunnatan. Saya tidak tahu ada sunnah yang menuntun demikian. Saya tidak tahu kalau ada sunnah yang menuntun demikian. Walidzalika yanbaghi lil imamil ladzi yusalli 'alal janazati an yaj'ala ra'sal janazati an yasarihi ahyanan hatta yatabayyana lin-nasi annahu laisa wajiban an yakuna ar-ra'su 'anil yamin. Li'anna an-nasa ya'taqiduna annahu la budda an yakuna ra'sul janazati an yaminil imam wa hadza la asla lahu. Beliau katakan apa? Oleh karena itu,
Jadi tadi kan beliau katakan, saya tidak tahu kalau ada sunnah yang menuntun harus seperti itu. Oleh karena itu, selayaknya bagi seorang imam, ya, ada kalanya menjadikan kepala jenazah itu di sebelah kirinya. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada kalanya imam meletakkan atau menempatkan kepala jenazah itu di sebelah kirinya. Supaya apa? Supaya orang-orang mengetahui, ya, bahwa menempatkan kepala jenazah di sebelah kanan imam tidaklah wajib, ya. Sehingga orang-orang apa? Mengetahui bahwa menempatkan kepala jenazah di sebelah kanan imam itu tidak wajib, ya. Ya, karena kita tidak pungkiri bahwa banyak orang meyakini bahwa menempatkan kepala jenazah di sebelah kanan imam itu harus dan wajib. Dan ini bukan sesuatu yang punya pondasi, yang punya landasan, ya. Madhab kiblat, ya, kita semua sholatnya menghadap kiblat. Posisi imam tadi mau di kepala jenazah, mau di perut, dua-duanya sah. Hanya kalau mau sesuai dengan sunnah, tinggal ditempatkan. Kalau jenazahnya laki-laki berarti dekat kepala, kalau jenazahnya perempuan di perut, ya. Terjadi posisi yang seolah tidak tepat, itu tidak menghilangkan sahnya sholat jenazah, ya. Ini terkait dengan posisi imam dan posisi jenazah itu sendiri. Nah, masih berkaitan dengan posisi jenazah. Gimana kalau jenazah itu jumlahnya lebih dari satu? Ya. Gimana kalau jenazah itu jumlahnya lebih dari satu? Kita sebetulnya untuk sholat jenazah, kalau jenazahnya banyak, ya, misalnya contoh suami istri meninggal, ya, suami istri meninggal. Berarti kan satu jenazah laki-laki, satu jenazah perempuan, ya. Satu jenazah laki-laki, satu jenazah perempuan. Kita bisa mensolati dua jenazah itu sekaligus, ya. Dua jenazah itu sekaligus satu kali sholat, ya. Satu kali sholat sebetulnya, ya. Gimana kita memposisikannya? Jadi ketika jenazahnya itu dua, misalnya satu laki-laki, satu perempuan, ya, satu laki-laki, satu perempuan. Imam kan tadi posisinya kalau jenazah laki-laki itu dekat kepala, kalau jenazah perempuan di dekat perut, ya. Baik, berarti kita memposisikan jenazahnya, ya, pertama untuk jenazah yang dekat dengan imam itu adalah jenazah yang laki-laki, ya. Jenazah yang dekat dengan imam itu jenazah yang laki-laki. Adapun jenazah yang perempuan maka diposisikan lebih dekat dengan arah kiblat, ya, lebih dekat dengan arah kiblat. Kalau kita nyolati di masjid misalnya, berarti jenazah perempuan itu ditempatkan lebih dekat ke dinding mihrab. Tapi jenazah laki-laki posisinya dekat dengan imam, ya. Kalau kita pakai arah mata angin berarti jenazah perempuannya di sebelah barat, jenazah laki-lakinya di sebelah timur.
baru nanti imamnya berdiri tepat di dekat jenazah laki-laki. Terus gimana untuk bisa memposisikan sejajar perutnya jenazah perempuan dan sejajar dengan kepala jenazahnya laki-laki? Ya mudah saja ya. Tinggal kalau misalkan kita memposisikan jenazah itu kepalanya di utara dan kakinya di selatan, berarti jenazah perempuan itu agak digeser lebih ke buat kepala jenazah laki-laki itu sejajar dengan perut jenazah perempuan. Baru imam berdiri di samping kepala jenazah laki-laki, ya, imamnya menghadap kiblat. Dengan demikian imam itu di hadapannya adalah kepala jenazah laki-laki dan berikutnya langsung perut jenazah perempuan. Itu kalau ya kita berbicara sisi fikihnya ya, sisi fikihnya. Nah, kita mungkin perlu untuk mengetahui saja. Meskipun hal ini mungkin jarang diamalkan ya, menyolati dua jenazah sekaligus. Tapi kita jadi tahu gimana sih caranya kalau nyolati dua jenazah sekaligus yang beda jenisnya, satu laki-laki satu perempuan gitu. Bisa dibarengkan ya, bisa dibarengkan. Kalau ada anak-anak jenazahnya ya, maka jenazah anak-anak itu ya diposisikan di antara jenazah yang dewasa. Ya. Jadi jenazah laki-laki paling dekat dengan imam, nanti berikutnya jenazah anak laki-laki, nanti berikutnya lagi kalau ada jenazah ya anak perempuan, baru jenazah perempuan dewasa. Ya, itu urutannya. Jadi hal-hal demikian itu sudah dijelaskan dalam beberapa riwayat dari sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi yang demikian ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu diriwayatkan pernah mensolati 9 jenazah sekaligus. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak ya. 9 jenazah sekaligus. Maka ditempatkan yang paling dekat dengan imam itu jenazah laki-laki dewasa. Kemudian berikutnya jenazah anak-anak laki-laki. Berikutnya jenazah anak-anak perempuan. Baru terakhir jenazah wanita dewasa. Ya, tinggal posisinya nanti disesuaikan. Jenazah-jenazah yang perempuan agak digeser ke utara, ya, yang laki-laki digeser ke selatan sehingga kepala-kepala jenazah laki-laki nantinya sejajar dengan perut-perut jenazah perempuan. Disolati dengan 1 kali solat dan doanya nanti dirubah menjadi bentuk jamak ya, menjadi bentuk jamak. Kita kan kalau menghafalkan doa solat jenazah itu kan bentuk tunggal ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pendeknya kan seperti itu ya. Ketika jenazahnya 2 ya dibuat 2 doanya, Allahumma gfir lahuma warhamhuma huma. Kalau jenazahnya banyak ya, lebih dari 2, maka dibuat dalam bentuk jamak ya, banyak. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sebetulnya demikian ya. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, agak sedikit
keluar dari lingkaran masalah jenazah karena membahas kata ganti dalam bahasa Arab ya. Jadi kadang kita perlu tahu ya, kalau kita mau berzikir atau mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab, ya hendaklah ya lebih dipelajari supaya nanti tidak salah dalam mengucapkan redaksinya. Ya. Meskipun ya kita sudah dekat dengan bahasa Arab sudah alhamdulillah. Ya, tapi perlu dipelajari lebih lanjut ya supaya tidak salah gitu. Ya contoh sederhana lah ya. Mengucapkan misalkan jazakallahu khairan. Ya. Kita kan ada ucapan ada jazakallah, ada jazakillah gitu. Mungkin kalau perempuan kepada perempuan yang mengucapnya jazakillah ya. Cuma kalau nanti perempuan kepada laki-laki ya kembali mengucapnya jazakallah gitu. Karena udah kebiasaan sama-sama perempuan jazakillah, jazakillah, nah sama yang laki-laki jazakillah juga. Ya. Disesuaikan siapa yang diajak bicara. Zikir untuk anak juga seperti itu kan. Zikir untuk anak seperti itu. Ya, ketika kita mendoakan anak dengan zikirnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika itu kan Rasul alaihi salatu wassalam mencontohkan zikir untuk dua cucunya Hasan dan Husain. Ya. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. U'idukuma, beliau pakainya redaksi u'idukuma, aku meminta perlindungan untuk kalian berdua. Karena dua cucunya. Kalau anak kita satu, dilihat satu laki-laki atau perempuan. Satu laki-laki redaksinya kita ganti u'iduka bi kalimatillah. Satu perempuan diganti u'iduki bi kalimatillah. Ya. Dua pakai u'idukuma seperti yang Rasul baca ya. Banyak ya pakai bentuk banyak juga ya. Ini sedikit tambahan saja ya. Mengingat tadi kita bisa mensolati jenazah banyak dalam satu waktu ya, maka dengan demikian redaksinya pun ada sedikit perubahan ya, ada sedikit perubahan untuk mendoakan jenazah-jenazah tersebut ya. Baik, ini mungkin sekiranya dari hal-hal yang berkaitan dengan hadis yang kita bahas di kesempatan siang hari ini, hadis Samurah bin Jundub yang mengabarkan Rasul alaihi salatu wassalam mensolati jenazah wanita yang baru meninggal setelah melahirkan dan beliau berdiri di bagian tengah jenazah wanita tersebut. Alhamdulillah serba-serbinya sudah beberapanya kita bahas. Mungkin saya kira cukup ya hal yang diperlukan untuk kita ketahui. Kalau sekiranya ada hal-hal lain yang perlu untuk ditanyakan dan untuk dibahas ya dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkahi apa yang kita dapatkan di kesempatan siang hari ini dan semoga Allah mudahkan untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya untuk melanjutkan pembahasan kitab ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.